Dan ingatlah kata Allah ketika berkata malaikat. Siapa yang dimaksud? Ai Jibril. Ya Maryam innallah, ya Maryam innallah, hai Maryam, sesungguhnya Allah istafani, telah memilih engkau, wa tahharaki, mensucikan engkau daripada sentuhan laki-laki. Sayyidatuna Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Wastafati ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau atas seluruh perempuan, ai ahli zamani, yang ada pada zamannya. Jadi Allah mengatakan lewat malaikatnya, kata Jibril, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilih engkau. Allah telah mensucikan engkau daripada sentuhan laki-laki. Artinya Sayyidatuna Maryam tidak pernah disentuh oleh laki-laki, saking sucinya. Tapi ada yang lebih daripada itu, yang paling baik, perempuan yang bukan hanya tidak pernah disentuh tapi jarang terlihat. Nah itu kata Rasulullah, sebaik-baik perempuan. Nabi Muhammad pernah bertanya, memberikan soal kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini yang bercerita Imam Ali kepada Sayyidatuna Fatimah. Kata Imam Ali, tadi Nabi Muhammad mengumpulkan kami lagi berbincang-bincang. Nabi Muhammad bertanya, siapa sebaik-baik perempuan? Maka satu pun tidak ada yang sanggup menjawab. Kata Imam Ali. Maka kata Sayyidatuna Fatimah, aku sanggup menjawab. Kata Imam Ali, kalau memang sanggup, apa jawabannya? Nanti akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Fatimah, sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki, dan dia pun tidak pernah ingin melihat laki-laki. Bukan sama sekali, berarti berkurung, artinya jarang ingin melihat laki-laki. Laki-laki pun jarang melihat dia. Ya, kata Imam Ali, kalau memang itu jawabannya, maka Imam Ali memberitahukan kabar jawaban itu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad membenarkan sebaik-baik perempuan. Jadi kalau mencari perempuan bagi yang masih bujang, maka carilah yang bersegel, jangan yang di kaki lima. Kaki lima itu murah, karena terlihat mana mahal barang yang di toko, yang di dalam kaca, atau yang bahan-bahan palingan. Bahan palingan itu murah, ada yang 11.000, khusus 11.000. Berlihat khusus 11.000, kuping 11.000, tukul 11.000, sendok 11.000, pokoknya 11.000 seluruhnya. Cuma acak-acakan, tak sembarangan dia meletakkan. Kenapa? Barang kaki lima, orang menyentuh semuanya, itu orang yang lain. Tapi kalau barang yang di dalam etalase, itu orang-orang khusus menyentuh. Kalau duit tidak ada, janganlah minta buka yang di etalase. Itu barang-barang pilihan. Sama lah juga seperti itu. Mana lebih yang dicari perempuan yang
sekalipun kadang-kadang bajunya dipakai, tapi tetap itu sama memperlihatkan bentuk tubuh. Atau perempuan yang tidak pernah ingin memperlihatkan bentuk tubuh, maka kalau ingin dibayar, bayarlah mahal. Bagi perempuan yang hanya kita yang melihatnya, calon suami, atau memang jarang dilihat orang tapi disimpankan oleh orang tuanya khusus untuk suaminya, nah itu mahal, harus sanggup bayar mahal. So etalase barang etalase orang tuanya yang jaga. Kalau di Kalimantan cari yang di dalam pagar, ada daerah ada Martapura. Martapura itu ada di dalam pagar. Dalam pagar itu ya tempat untuk pelampaian, itu dalam pagar itu katanya perempuan di sana masih terjaga dan dijaga oleh orang tuanya. Makanya kalau dapatnya di sana agak mahal sedikit hiburan, memang dijaga di sana. Bukan perempuan yang mau umrah, orang tahu sudah dengan siapa kawin. Ku dengar mau menikah, ya dengan siapa? Dengan si Fulan. Oh yang ini nih, tanya oh ini, semuanya tahu. Nah, ini orang semua tahu sudah. Dengan siapa menikah? Dengan ini. Siapa? Ini. Tidak pernah melihat. Nah, yang bagus tuh. Orang tidak pernah tahu dalamannya, rambutnya keriting, lurus, tidak pernah, karena memang tidak pernah buka jilbab. Orang tidak tahu model bentuk tubuhnya tak bagaimana, karena tidak pernah memakai pakaian ketat. Tapi kalau sudah pernah memakai pakaian ketat kemana-mana, ke hulu ke hilir, nah orang tahu oh si Fulana. Sama Maryam, itu mahal tuh harganya. Orang sesuci Sayyidatuna Maryam. Maka sebaik-baik perempuan kata Rasulullah yang membenarkan jawaban Siti Fatimah, perempuan yang tidak pernah ingin melihat laki-laki dan laki-laki tidak pernah melihat. Susah mendidik anak perempuan di akhir zaman. Karena kalau kita didik model-model orang Badari, maka disebut mengekang anak. Karena kekawanannya bebas keluar ke hulu ke hilir. Silahkan bebaskan anak, tapi tetap dijaga seperti layang-layang. Biarlah dia terbang, tapi tali tetap di tangan kita. Artinya kita yang mengatur. Silahkan keluar, tapi baju diatur. Jangan memakai baju yang memperlihatkan bentuk tubuh. Kalau masih ingin memperlihatkan bentuk tubuh, ya sudah, diam dalam rumah, jangan keluar. Kalau masih mau juga, nah, kawinkan sudah selesai. Sudah tahu urusan kita tuh tanggung jawab lakinya. Jangan sembarang kawinkan, ternyata sembarang kawinkan tambah parah dibanding sebelum kawin. Ini lebih parah. Lihat siapa yang kepada siapa kita meletakkannya. Maka salah satu yang disunnahkan untuk dipercepat ialah mengawinkan anak perempuan. Al-ajalah minas syaitan, terburu-buru itu termasuk kewian syaitan. Sembahyang terburu-buru syaitan. Pokoknya apa-apa yang terburu-buru syaitan, kecuali 5. Bayar hutang, kalau bisa belum sampai tempo, bayarilah hutang. Taubat, yang ketiga jamu tamu jangan dibiarkan noleh-noleh nyari air. Setengah jam kamu masuk ke rumah tidak keluar air, kemarau kan kata kamu nih hari ini, disinggung oleh kamu, perasaan kemarau beberapa hari ini, kata tuan rumah, iya kemarau. Tuan rumah tidak paham bahasa kinayah. Sian kamu. Apa tadi? Ngawinkan anak perempuan, taubat,
menjamu tamu, mengurus mayit, bayar hutang. Nah, 5 itu sunnah dipercepat, disegerakan. Bayar hutang, ngawinkan anak perempuan, menjamu tamu, mengurus mayit, taubat. Kapan meninggal mayitnya? Tengah malam. Bila menguburkan? Habis asar. Itu kelamaan siap mayit. Apa bahasa hadisnya? Anjiluni, anjiluni. Ayo cepatkan, antar aku cepatkan, kata si mayit. Kalau dia orang baik, ayo cepatkan antar ke kubur, cepatkan. Ternyata kata ahli waris, nanti dia habis asar. Aduh, kata si rohnya, ini apa nih ahli waris habis asar? Kenapa? Karena si mayit ini kalau cepat dibawa ke kubur, maka kenikmatan cepat dia dapat. Kalau dia orang baik, sebelum dia masuk ke kubur, rohnya belum dapat kenikmatan, jasadnya belum masuk dalam kubur. Setengah hari di rumah, mulai malam sampai zuhur, belum dikuburkan sampai asar, menghadap anak. Rohnya malah berteriak-teriak, ayo segerakan, cepatkan, karena kebaikan cepat ia dapat. Kalau dia orang tidak baik, kata Rasulullah, maka untuk apa lama-lama disimpan di dalam rumah? Oleh karena itulah, meninjau itu hadis, ulama hadis mengatakan berarti ada pengaruh yang tidak baik. Kalau mayit yang tidak baik lama-lama diletakkan di dalam rumah, bahasa gampangnya ada aura yang kurang baik, karena si mayit tidak baik, bukan mayit yang soleh, tapi mayit yang tidak soleh, bos perampok, bos togel, bawa cepat-cepat ke dalam kubur. Untuk apa kata Rasulullah diletakkan lama-lama di dalam kubur? Jadi Sayyidatuna Maryam ini dipilih memang oleh Allah, disucikan, tidak pernah disentuh oleh lagi. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau wahai Maryam dibanding perempuan-perempuan alamin, seluruh alam, ai ahli zamani, pada masanya Siti Maryam. Karena kalau seluruh masa pemimpin bukan Siti Maryam, tapi zaman itu yang dipilih paling mulia perempuan adalah Sayyidatuna Maryam. Tapi secara keseluruhan paling mulia perempuan ialah Siti Fatimah, Sayyidatuna Fatimah. Bahkan lebih mulia dibanding Sayyidatuna Khadijah. Kenapa demikian? Karena Sayyidatuna Khadijah tidak menyimpan darah Nabi, sedangkan Sayyidatuna Fatimah dalam tubuhnya tersimpan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sabdakan kepada Sayyidatuna Fatimah ketika berkunjung ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Datang Nabi Muhammad dengan Imran bin Husain. Imran bin Husain ini waktu muda, karena waktu tuanya beliau kena penyakit ampiet, bawasir, apa bahasa sekarang? Ya ampiet ya, bawasir. Keluar darah dari pantat, dari dubur. Itu bertahun-tahun, kurang lebih 30 tahun lamanya menyandang penyakit tadi. Datang Nabi Muhammad, ditawarkan oleh Rasulullah, maukah kudoakan kepada Allah agar sakitmu sembuh? Apa kata Imran bin Husain? Oh, jangan. Ini orang kelas tinggi, kalau kita tidak sanggup 30 tahun menyimpan penyakit, dia di rumah di atas ranjang selama seminggu jadi nanti. Itu tulisannya minta 30 tahun menyandang penyakit.
Datang Nabi Muhammad ditawarkan, mau dan kupintakan kepada Allah, kudoakan supaya sembuh. Oh jangan kata Ibrahim bin Musa. Demi Allah wahai Rasulullah, setiap hari kurang lebih 30 malaikat datang mengunjungiku. Aku khawatir kalau aku sembuh tidak datang lagi malaikat ke rumahku. Jangan didoakan sembuh. Maka ya sudah, tidak pernah Nabi Muhammad mendoakan sembuh. Tetapi kita datang Nabi Muhammad dengan Ibrahim bin Husain. Waktu itu waktu mudanya Ibrahim bin Husain masih sehat-sehat. Ke rumah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah tidak langsung membuka. Kata Sayyidatuna Fatimah, "Man, siapa di luar?" "Aku, ayahmu Muhammad Rasulullah." "Dengan siapa?" Kata Siti Fatimah. "Sendirian apa dengan kawan?" "Dengan Imran bin Husain." Kata Siti Fatimah, "Kalau begitu aku tidak bisa membuka pintu." Kenapa? Karena bajuku ada yang merobek. Baju anak Nabi ada yang merobek. Ini baju pemimpin orang-orang Islam, anak pemimpin orang Islam, yang pada waktu itu, zaman-zaman itu para kaisar-kaisar, raja-raja mempunyai kemewahan. Anaknya punya banyak harta, punya banyak baju. Tapi Nabi Muhammad mempunyai anak, Siti Fatimah ternyata bajunya berlubang. Itulah sederhananya. Kata Nabi Muhammad, sambut sorban itu. Beliau berikan sorban untuk menutup. Habis ditutup, dibukakanlah pintu oleh Siti Fatimah. Melihat Siti Fatimah ternyata lagi menggiling gendut. Dan zaman-zaman itu main ketak-ketik kelintir dan beli gendut untuk makan. Mana Ali? Ali Begawi. Di situ ada Hasan Husain, anak Siti Fatimah. Karena melihat Siti Fatimah susah oleh Imran bin Husain, diambillah Hasan dan Husain supaya Siti Fatimah muda tidak mengganggu Siti Fatimah menggiling gendong. Dibawa main Imran Hasan dan Husain tadi. Melihat Nabi, melihat anaknya seperti itu, susah hidupnya. Dikawinkan dengan Imam Ali, Imam Alinya pun zuhud hidupnya. Menangislah Siti Fatimah melihat keadaannya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Demi Allah wahai Fatimah, aku tidak mengawinkan engkau kepada siapa-siapa kecuali pemimpin di akhirat, pemimpin di surga, dan engkau termasuk pemimpin perempuan di surga." Maka Siti Fatimah tersenyum, menanya Siti Fatimah, "Lalu di mana Maryam, di mana Asia, di mana ibuku Siti Khadijah?" Maka Rasulullah mengatakan, Maryam ada alamnya masing-masing, Asia ada alamnya, Khadijah ada alamnya, artinya ada kekuasaan masing-masing. Sedangkan engkau menguasai seluruh kekuasaan, seluruh alam. Barulah Siti Fatimah senyum. Nah itu sederhananya anak Nabi, Siti Fatimah. Jadi yang dimaksud wasfaqi ala nisa'il alamin, dan Allah memilih engkau wahai Maryam menjadi pemimpin perempuan seluruh alam. Yang dimaksud di zaman itu bukan seluruh zaman. Ya Maryam, ya Maryam, nuti li rabbi. Wahai Maryam, kata malaikat, taatlah engkau kepada Tuhan engkau. Wasjudi, kata Allah ya, kata Tuhan malaikat, wasjudi warka'i ma'arrafi'i. Sujudlah engkau kepadaku dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulqawna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Zalika min anba'il ghaibi, yang demikian itu cerita, kata Allah, itu cerita Zakaria, cerita Siti Maryam, itu termasuk perkara-perkara gaib, kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, sedangkan engkau waktu itu belum ada ketika orang-orang mengundi undian siapa yang memelihara Maryam yang waktu bayi. Wa ma kunta ladaihim idh yantasimun, dan engkau wahai Muhammad tidak ada pada waktu itu ketika mereka ingin memelihara Maryam. Ini kata Allah, wahai Muhammad, ini kabar-kabar gaib yang kami ceritakan kepada engkau karena waktu itu engkau belum ada. Maka kita pun mendapati cerita-cerita seperti ini, kabar daripada Allah yang menyampaikan Nabi Muhammad kepada umatnya. Idh qalatil malaikatu ya Maryam, ingatlah ketika berkata Jibril kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan satu kalimat daripada Allah. Yang dimaksud adalah anak. Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya, yang dimaksud satu kalimat, kata-kata kun, bukan satu kalimat. Allah itu kalau berkehendak cukup kun. Jadi kata Allah, jadi siapa namanya? Yang dimaksud anak yang akan diberikan Allah, Isa bin Maryam. Namanya Isa bin Maryam. Dinisbatkan kepada Maryam karena memang meyakinkan bahwasanya memang dia tidak punya ayah. Dia tidak mempunyai ayah. Karena nisbat itu sebenarnya kepada ayah, bukan kepada ibu. A, orang Bugis. B, orang Melayu. A, abahnya. B, ibunya. Anaknya dinisbatkan ke suku Bugis atau Melayu, itu Bugis karena abahnya ikut kepada jalur bapak. B, makanya orang kalau punya anak perempuan kurang bahagia dibanding punya anak laki kalau hanya satu-satunya anak. Kenapa demikian? Karena nasabnya putus. Nasab kita ya, bukan nasab Nabi Muhammad. Nasab kita, orang-orang biasa itu putus karena nasab itu ke jalur ayah. Putus nasabnya, tapi kalau punya anak laki-laki, dia akan membawa nama ayahnya. Kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita menikah, kemudian punya cucu kita. Cucu tadi kemana nisbatnya? Binnya, atau yang perempuan bintinya, ya kepada anak kita. Anak kita kepada siapa? Kepada kita. Disebut lagi bin siapa? Bin nama kita. Tapi kalau kita punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, anak perempuan kita menikah dengan laki-laki, punyalah kita cucu, maka cucu tadi kemana binnya? Ke ayahnya. Nama kita hilang sudah. Nama kita Udin, anak kita umpama si A, suaminya si B, kemudian punya cucu si C, C B, B-nya kemana? B, 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 B siapa? B ayahnya B, hilang nama kita sudah. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, maka hiduplah nama kita disebut, karena disebut nasab itu kepada ayah.
Kenapa ini kepada ibu? Mentauhid, meyakinkan bahwasanya memang Isa tidak punya ayah. Wajihan di dunia, dia kata Allah mempunyai pengaruh di dunia dengan kenabian. Wal akhirah pun nanti di akhirat dia mempunyai pengaruh. Waminal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi, anak itu nanti akan bisa berbicara sewaktu-waktu kecil. Waktu kecilnya Nabi Isa sudah bisa berbicara. Waktu di buaya, di gendong-gendong, itu sudah bisa berbicara. Wa kahlan minas salihin, dan ketika nanti sudah besar, dia termasuk orang-orang yang soleh. Kahlan itu bahasa Arab artinya dari 30 ke 50. Umur 30 ke 50 namanya kuhul, kahlan. Qalat rabbi anni yakunu li walad, berkata Siti Maryam, wahai Tuhanku, bagaimana aku punya anak? Walam yamsasni bashar, sedangkan belum ada yang menyentuh aku. Qala, berkata Allah, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha', begitulah Allah memperbuat apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah ingin menunaikan, menghendaki suatu perkara, hanya saja dia berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Walaupun tidak memungkinkan menurut kita, tapi mungkin menurut Allah. Mungkin itu perkara yang mungkin, beda perkara yang tidak mungkin. Itu hati-hati. Qudratnya Allah itu ta'alluqnya berkaitan dengan perkara yang mungkin, yang bisa jadi bisa tidak kepada makhluknya. Sekarang ada perempuan hamil melahirkan, itu bisa jadi atau bisa tidak jadi. Sekarang si A hidup, besok mati, bagaimana? Bisa tidak? Bisa. Tidak mati pun bisa, namanya perkara mungkin. Dan kudrat Allah tidak berkaitan dengan perkara yang mustahil bagi Allah dan perkara yang wajib. Maka jika dibuat pertanyaan, bisa tidak Allah itu mematikan diri Allah? Nah, ini kan pertanyaan pertentangan jadinya. Allah maha kudrat, maha kuasa. Sekarang pertanyaannya, bisa apa tidak Allah itu mematikan dirinya? Dijawab tidak bisa, berarti Allah tidak kuasa. Dijawab bisa, berarti Allah bisa mati. Salah. Jadi itu pertanyaannya yang salah, yang membuat pertanyaan tidak paham kemana kaitannya sifat kudrat Allah. Sifat kudrat Allah yang maha kuasa itu seluruhnya kepada perkara yang mungkin, artinya perkara yang bisa terjadi pada makhluk, bukan kepada zatnya. Jadi kalau menjawab pertanyaannya yang salah, berarti tidak paham kemana ta'alluqnya kaitan sifat kudrat Allah. Jadi kudrat Allah kepada makhluk, bukan kepada dirinya. Kalau dibuat pertanyaan demikian, itu pertanyaan yang simpang siur, saling bertentangan. Yang mana mungkin Allah bisa mati, Allah maha hidup. Tapi seluruh pertanyaan itu kudratnya Allah kepada makhluknya. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah membuat sesuatu yang mustahil, bisa saja. Allah mengeluarkan rumput dari tangan, bisa saja. Itu perkara mungkin namanya.
seperti lumpur lapindo berapa tahun dari itu mau menghilangkan 16 desa. Entahlah sekarang masih kan. 16 desa habis. Apa namanya, jam tanah yang dibuat tinggi itu lebih daripada tiang listrik tingginya. Yang listrik kita ini 2 kali daripada itu. Sidoarjo kelewatan dari Bandara Juanda ke Pasuruan itu lewat Sidoarjo. Melihat kita ibarat ini tower, ibarat ini tiang listrik, di sini jalan, di sini rel kereta api. Disinilah damnya memperoleh pintu tanah tidak seperti itu. 2 kali tiang listrik dihilang, naik ke atas tinggi, kalah jembatan sebidang yang saking tingginya loh, mengandang lumpur tadi, menenggelamkan, menghabiskan kurang lebih 16 desa. Kemudian kalau keliling naik di atasnya ada sepeda motor ojek. Kalau keliling kurang lebih biaya menghabiskan tahun 2011-2012 itu 30.000 ojek. Upah ojek ngelilingi lumpur Lapindo. Kita dari pelabuhan ke Batang Tuakan itu 15.000 cuma. Ini 30.000, berarti lebih jauh itu lagi ngelilingnya itu jauh. Bisa terjadi segala yang perkara mungkin bisa saja, termasuk menimbulkan anak tanpa ada sesentuhan laki-laki. Yaitu terjadi kepada Sayyidatuna Maryam. Kaifa yakunu li walad, bagaimana aku punya anak ya Allah, walam yamsasni bashar. Maka dijawab oleh Allah, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah kalau ingin berkehendak, Allah tinggal mengatakan jadi, maka jadilah. Anak itu kata Allah, wa yu'allimuhul kitab, Allah akan kami ajari kitab, wal hikmah, wal Taurat, wal Injil. Jadi Nabi Isa itu paham dengan Taurat, hikmah paham, ilmu segalanya paham, Taurat paham, termasuk Injil itu yang diberikan khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa rasulan ila Bani Israel, dan anak itu kata Allah kami bangkitkan, kami buat rasul untuk Bani Israel. Maka Nabi Isa berkata, Anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum. Aku, kata Nabi Isa, datang kepada kalian dengan satu tanda, dengan satu mukjizat yang membenarkan yang datang daripada Tuhan kalian. Inni akhluqu lakum min at-tin kahay'atit tayr. Aku akan membuat sesuatu dari tanah bentuk-bentuk burung. Setelah bentuk burung jadi, fa'anfuku bihi, aku akan tiup, fayakunu tayran, maka jadilah burung tersebut memang benar-benar burung. Hebat, malaikat ada zaman sekarang. Tanah dibuat patung burung, kemudian tinggal tiup, jadilah kau burung, terbang dia. Nah itu. Kalau zaman itu masih tidak beriman juga dengan Nabi Isa, nah itu berarti orang-orang percaya betul. Zaman sekarang jangankan yang model seperti itu. Andai kata bisa membuat patung dari tanah, kemudian ditiup, bergerak sedikit, jadilah, wah itu sudah jadikan sesembahan, sudah jadi wali besar, sudah. Ini bukan bergerak sedikit, terbang dia. Hebatnya Nabi Isa, mukjizat, bisa menghidupkan sesuatu yang terbuat dari tanah. Wa ubri'ul akmah, aku bisa menyehatkan, menyembuhkan orang yang buta.
yang sejak lahir buta. Akmah itu memang lahirnya buta memang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Lahirnya memang buta. Kalau butanya di tengah jalan, bisalah mungkin dokter asami bayar mahal. Tapi ini bukan tengah jalan, lahirnya sudah buta, sudah cacat dari lahir. Balabros, penyakit putih, suatu penyakit yang tidak dapat diobati. Kenapa dua ini yang disebut dalam Al-Quran, akma dan abros? Karena dua penyakit ini kalau datang dari lahir tidak ada obatnya zaman itu. Sedangkan Nabi Isa ini dibangkitkan, dijadikan Rasul di zaman ahli obat waktu itu. Ternyata ahli obat tidak ada yang sanggup mengobati orang yang buta menjadi sembuh. Buta sejak lahir tidak ada, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Sehingga beliau dengan hanya berdoa bisa menyembuhkan kurang lebih satu hari khamsina alfan 50.000 bisyaratil iman, dengan syarat beriman. Itu syarat beliau. Kalau mau berdoakan kata beliau sembuh, ayo. Tapi syaratnya beriman kepada Allah. Dialah beriman, didoakan Nabi Musa sembuh langsung. Walaupun permanen, walaupun dari lahir, mukjizat Nabi Isa tadi didoakan langsung sembuh. Tidak bisa membaca, tidak bisa mendengar, langsung sembuh. Tidak bisa melihat, langsung sembuh. Tapi syaratnya satu, harus beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa uhyil mauta biiznillah. Sampai-sampai aku, kata Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati dengan izin daripada Allah. Baulah dihukum bima ta'kulun, aku bisa mengkhabarkan kepada kalian apa yang kalian makan. Bama tadzakiru, apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian, di buyutikum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Seluruhnya itu, kata Nabi Isa, tanda kalau aku ini memang pilihan Allah untuk dijadikan nabi kepada kalian, jika kalian mau beriman kepadaku. Ternyata mereka banyak yang beriman, tapi yang namanya setiap nabi pasti ada yang menentang, bahkan juga ada yang ingin membunuh. Dan ketika beliau mengetahui akan dibunuh, maka beliau mencari siapa orang-orang pendukungku. Kemudian digantikan oleh Allah, dan sampai sekarang Nabi Isa belum meninggal. Kepercayaan kita dan wajib memang kita percaya demikian kalau kita beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu ketika Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah, digunakan untuk membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan Allah menambah iman kita, mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk beramal ibadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.